Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Sallam qal akhbarana al-Muharibi qal haddatsana Salih bin Hayy qal qala rajulun li Amir Sya'bi ya Aba Amr, inna natahaddatsu indana anna ar-rajula idza a'taqa umma waladi thumma tazawwajaha kana karraqibi badanatah. Faqala Amir haddatsani Abu Burdah an abihi qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajran, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falahu ajran, wal abdul mamluk idza adda haqqallahi wa haqqa mawali, wa rajulun kanat indahu amatun yaqauha fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran. Qala Amir a'tainakaha bi ghairi syai' wa qad kana yurkabu fi madunaha ilal Madinah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Al-Muharibi, ia berkata telah menceritakan kepada kami Salih bin Hayy, ia berkata seseorang berkata kepada Amir Asy-Sya'bi, wahai Abu Amr, sesungguhnya kami berbincang-bincang di tengah-tengah kami bahwasanya seseorang jika memerdekakan waladnya lalu menikahinya, maka ia seperti mengendarai untanya. Maka Amir pun berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Burdah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, para sahabat, ada 3 orang yang mendapatkan 2 pahala. Pertama, seorang dari ahli kitab, dia beriman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat 2 pahala. Lalu kedua, seorang hamba, budak sahaya, jika dia menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak majikannya. Lalu ketiga, seseorang yang memiliki budak yang ia gauli, lalu ia mendidiknya, dan ia mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dan ia mengajarinya, dengan sebaik-baiknya, lalu memerdekakannya, kemudian menikahinya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Amir berkata, kami memberikan kepadamu ini tanpa imbalan, tanpa bayaran, padahal untuk mendapatkan ini harus mengendarai kendaraan sampai ke Madinah. Nah, ini hadisnya Bapak dari Amir Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi, seorang ulama kota Kufah. Jadi ada seorang berkata kepada Imam Asy-Sya'bi, wahai Abu Amr, sesungguhnya kami berbincang-bincang, di antara kami ada perbincangan, kalau seseorang memerdekakan waladnya, walad yaitu budak yang melahirkan, yang digaul oleh majikannya, lalu melahirkan untuk majikannya, namanya walad. Jadi orang-orang berbincang, katanya kalau ada seorang yang memerdekakan waladnya, tadi walad budak wanita yang melahirkan untuk majikannya, digauli lalu melahirkan anak untuk majikannya. Jadi mereka berbincang, kalau ada seorang yang memerdekakan waladnya lalu menikahinya, maka seakan-akan ia mengendarai untanya, artinya dapat untung gitu loh. Maka Amir, Imam Asy-Sya'bi pun berkata, Abu Burdah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, yaitu Abu Musa, sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya,
Kata beliau, ada 3 orang yang mendapatkan 2 pahala. Bukan cuma 1 pahala, 2 pahala. Siapa itu? Pertama, seorang ahli kitab, Yahudi atau Nasara, beriman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad. Dia dapat 2 pahala. Contohnya orang Yahudi, dia beriman kepada Nabi Musa, plus beriman kepada Nabi Muhammad, dapat 2 pahala. Orang Nasara beriman kepada Nabi Isa plus beriman kepada Nabi Muhammad, dia dapat 2 pahala. Lalu yang kedua, orang yang dapat 2 pahala, seorang budak hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya. Dia menunaikan hak Allah, ibadah, dan juga menunaikan hak majikannya, dia dapat 2 pahala. Lalu yang ketiga, seseorang yang punya budak, budaknya ia gauli, lalu ia didik dengan sebaik-baik pendidikan, dan ia ajari dengan sebaik-baik pengajaran. Setelah itu dimerdekakan, lalu dinikahi. Nah, orang seperti ini dapat 2 pahala. Jelas apa yang terakhir ya? Punya budak, gauli, setelah gauli dia didik dengan baik, dia ajari dengan pelajaran agama dengan baik, lalu dimerdekakan, lalu dinikahi. Dapat 2 pahala. Nah ini ya. Nah setelah menyampaikan hadis ini, Imam Asy-Sya'bi berkata, saya memberikan kepada kalian ini hadis ini tanpa imbalan, artinya gratis nih. Padahal untuk dapat hadis ini harus ditempuh perjalanan menuju Madinah. Artinya hadis ini mahal, karena untuk dapatkannya harus pergi ke Madinah. Sedangkan Imam Asy-Sya'bi ada di Kufah. Kufah ke Madinah ini berbulan, 1 bulan kurang lebih jaraknya Bapak ya. Nah ini maksud hadis tadi. Dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya pertama, keutamaan seorang ahli kitab yang masuk Islam, karena dia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena iman kepada nabinya, nabi yang asalnya, sama iman kepada Nabi Muhammad. Itu faedah pertama. Faedah kedua, keutamaan seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Lalu faedah ketiga, keutamaan seorang yang punya budak, ia didik, ia ajari, ia merdekakan, lalu ia nikahi. Dia mendapatkan 2 pahala. Kira-kira mudah? Mudah seperti gampang. Pertama, untuk mendidik butuh waktu, untuk memberikan pelajaran butuh waktu. Terus ketiga, anggap sudah dididik, dikasih pelajaran, udah bagus, nikahi mantan budak. Gengsi menurut sebagian orang kan, masa saya nikahin mantan budak. Nah ini, karena gengsinya, makanya jarang orang yang melakukan ini, padahal pahalanya besar. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, bolehnya seorang guru menyebutkan keistimewaan ilmu yang ia dapatkan. Bolehnya seorang guru menyebutkan keistimewaan ilmu yang ia dapatkan untuk apa? Mendorong muridnya bersemangat mencari ilmu. Contohnya Imam Asy-Sya'bi ketika menyampaikan hadis tadi, beliau berkata, saya memberikan kepada kalian ilmu ini, hadis ini gratis, nggak perlu bayar kalian. Padahal untuk dapat hadis ini perlu melakukan perjalanan ke Madinah. Ini kan artinya istimewa kan ilmu ini kan. Nah, guru menerangkan ini supaya murid apa? Semangat gitu loh. Itu faedah keempat. Lalu terakhir, faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan kota Madinah. Sebab kota Madinah adalah kota tempatnya ilmu, gudangnya ilmu. Dan inilah faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.